Kemudian faba'asa ilaihim malakan, karena pengen ngetes 3 orang ini tadi yang penyakit kulit, kemudian botak, kemudian buta, maka Allah mengutus malaikat untuk ngetes. Kemudian fa'atal abros, malaikat mendatangi orang yang pertama yang berpenyakit kulit. Faqala, kemudian berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika, kamu sampean pengen nopo? Diparani malaikat, ditekoki, pengen nopo? Qala, orang ini menjawab, launun hasan, aku pengen kulit sing apik, wajah sing ganteng, wajildul hasan, dan kulit yang baik juga. Kemudian wayat habu anil ladzi qadironi annasabih, dan aku pengen penyakit sing gilani niki sing marai wong lunga niku penyakitnya nggih sumingkir. Jadi orang yang nggak mau dekat-dekat sama saya dekat-dekat lagi gitu kan. Kemudian qala, perawi mengatakan Nabi SAW bersabda, famasahahu, kemudian diusaplah orang ini, fadhahabat anhu qadaruhu, kemudian pergilah itu penyakit yang menjijikkan tadi. Fa'utiya launan hasanan, kemudian Allah berikan muka yang ganteng, wajil dan hasanan, dan kulit yang baik. Jadi balik meleh, ganteng dan baik. Faqala, kemudian malaikat itu bertanya, fa'ayul mali ahabbu ilaika, saiki kowe wis ganteng, kulitmu wis apik, terus kowe njaluk apa meneh? Bondo piye sing mbok karepke? Qala, kemudian orang itu mengatakan, al ibilu awil bakor, yo nek angsal nyuwun unta, nek boten nggih sapi. Fa'utiyana kota usra, kemudian orang ini diberi 1 ekor unta yang bunting, yang meteng. Faqala, kemudian malaikat pun mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi apa yang dikaruniakan kepada panjenengan dari kulit yang baik dan unta yang bunting ini. Kemudian Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Qala fa'atal aqra, kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang kepalanya botak tapi penyakitan, mungkin korengen ten sirai niku. Faqala, kemudian malaikat berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika, sakniki kamu maunya apa? Aku sekan kene kowe pengen apa? Qala, kata orang itu, sa'run hasanun, aku yo pengen rambut sing apik, wayat habu anil ladzi qadironi annas, dan aku pengen Gusti Allah itu menyingkirkan ini lho, penyakit ning sirahku sing marai wong gila. Jenengan nek nate ningali piantun korengen ten sirah nganti budiken niku dibuka wonten kan sok nek ningali sok malah pengen muntah to. Orang ini juga gitu, dijauhi orang, aku pengen iki semingkir. Kemudian famasahu fadhahaba anhu qadruhu, kemudian diusap dan kemudian dibuanglah atau hilanglah penyakit yang menjijikkan itu. Fa'utiya sa'ron hasanan, kemudian diberilah rambut yang baik. Faqala, kemudian malaikat itu bertanya lagi, ayul mali ahabbu ilaika, terus saiki kowe njaluk apa meneh? Bondo piye sing mbok karepke? Qala, orang itu menjawab, al baqaru awil ibil, yo nek ra sapi yo unta lah gitu kan. Fa'utiya baqaratan hamilan, kemudian orang ini diberikan 1 ekor sapi yang hamil. Qala, kemudian malaikat mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi atas apa yang diberikan kepadamu dari kepala yang sudah sehat, rambut yang tumbuh, dan sapi yang bunting. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat berjalan lagi menemui orang ketiga yang buta. Faqala, kemudian berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika, kowe njaluk apa, njaluk piye? Sing nek misal kowe njaluk dikeki karo Gusti Allah, njalukmu apa? Qala, kemudian orang itu mengatakan, ayyuridillahu ilayya basori, aku pengen supaya Gusti Allah mengembalikan pandanganku. Fa absara bihin nas, terus aku bisa melihat manusia, aku bisa nyawang orang lagi, aku bisa kerja lagi, dan seterusnya. Fa masahahu, kemudian diusaplah orang itu. Faradallahu ilaihi basaruh, kemudian penglihatannya kembali. Kemudian qala, malaikat bertanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaika, nek entuk ditekoi kowe pengen bondo apa? Maka orang itu menjawab, qala al-ghanam, aku pengen kambing. Fa'utiya satan walidan, kemudian dikasihlah seekor kambing dalam posisi hamil. Fa'untija hadani wa wallada hada, kemudian Allah mengizinkan si unta, si sapi, dan si kambing berkembang biak dan beranak pinak.
fakana lihada wadin minal ibil, sampai ada lembah, ada bukit yang penuh dengan unta. Walihada wadin minal bakor, sampai ada lembah, ada bukit yang penuh dengan sapi. Walihada wadin minal ghanam, sampai ada lembah, ada bukit yang penuh dengan domba, dengan kambing. Jadi yang satu ekor terus jadi ukeh banget gitu kan. Kemudian summa innahu atal abros fi suratih wa hayatih. Kemudian malaikat ini mendatangi lagi ketika 3 orang ini jadi kaya, diparani meneh. Tapi mendatanginya dalam rupa, dalam bentuk yang sama dengan 3 orang ini ketika belum disembuhkan, ketika belum dikayakan. Qala, malaikat ini mendatangi orang pertama yang kulitnya sakit tadi, gudikan tadi, dengan mengatakan, rajulun miskinun, aku ki wong lanang ora duwe, qating qata'at biyal hibal, telah terputus jalanku fi safari, sehingga aku tidak bisa melanjutkan safarku ini. Fala balaghal yaum illa billahi summa bika, maka aku enggak akan mungkin bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali atas izin Allah, kemudian atas bantuanmu. Kemudian as'aluka billadzi a'taka Allah, aku meminta dengan menyebut nama Allah yang sudah memberikan a'taqal launal hasan, yang sudah memberikan muka yang ganteng, wal jildal hasan, dan telah memberikan kulit yang baik, wal mal, dan yang sudah ngasih kamu rezeki jadi kaya. Yaitu apa? Ba'iron, satu unta aja. Untamu kan wis sak gunung, wis sak bukit kebak, aku njaluk sitok wae. Ataballahu bihi fi safari, yang mana itu nanti tak gunakan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamanku. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, yang tadi budiken ran duwe apa-apa dikasih unta-untane dadi oke, dia pun mengatakan, al huququ kasiratun, kewajibanku oke, tagihanku oke, aku jek kudu bayar iki, sorry aku ra iso ngewangi kowe. Jadi aku ra iso mbantu. Lah untamu akeh. Lah kewajibanku ya akeh. Aku kudu bayar karyawan, bayar listrik, bayar tagihan, anakku urung bayar SPP, urung meneh nek arep tak nggo kawin meneh gitu kan. Nah, maka faqala lahu, maka malaikat ini pun mengatakan kepadanya, ka'anni a'rafuka, koyone aku ngerti kowe kuwi. Alam takun abrasa yaqdurukan nas, bukankah kamu itu wong sing budiken dulu orang tuh sumingkir sangka kowe. Kemudian fakiron, kowe iki wong ra duwe to mbiyen to, kere to, fa'ataka Allahul mal, terus Allah sudah ngasih kamu harta. Kowe mbiyen lara-laranen penyakitan dimarekke, kowe mbiyen ra duwe disugihke, kuwi lak kowe to. Nah, orang ini pun mengatakan apa? Qala innama warastu hadzal mal kabiron an kabirin. Ora yo, aku kuwi anake wong sugih, putune wong sugih, lahir ceprot sugih. Warisane Mbah Kakung turah-turah, urung meneh bapakku ling ninggali yo turah-turah. Nah, selak dia. Faqala, kemudian malaikat mengatakan, in kunta kadiban, nek kowe ngapusi, fasayyarakallahu ila ma kunta, ati-ati kowe mengko dibalekke kaya kondisi pas awal biyen. Qala, kemudian Nabi SAW melanjutkan kisahnya, ceritanya, wa atal a'ra, kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu si botak yang kepalanya penyakitan, fi surati, dalam muka, dalam bentuk yang sama, dalam kondisi yang sama. Faqala lahu, maturnuun jazakallahu khair. Faqala lahu, kemudian orang malaikat itu berkata, mislama qala li hadza, sebagaimana yang ucapkan kepada orang yang pertama kali tadi, yaitu aku ki wong ra duwe, terputus dari safarku, bondoku atau modalku atau biayaku kurang entek, saiki aku butuh bantuan Allah karo kemudian bantuanmu. Ewang ngono aku, sapimu akeh, aku njaluk siji wae tak nggone nutuke perjalanan. Kemudian apa? Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza. Kemudian orang yang kedua sing sugih, sapine banyak sampai sepenuh lembah pun juga menjawab dengan jawaban yang sama.
al huququ kasiratun. Sorry bro, ra iso. Mergo kewajibanku akeh, tanggunganku akeh, sing kudu tak biayai yo akeh, aku ra iso ngewangi kowe walaupun mung sapi siji. Faqala, kemudian malaikat ini pun menjawab, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta. Nek panjenengan nganti ngapusi sing jenengan sampai kene iku mboten sesuai dengan kenyataan, nek jane kowe iki biyen yo ora duwe lara-laranan, saiki sugih pinanggone Gusti Allah, ning sampean saiki kok ngomong nek iki bondo adalah hasil kerja keras jenengan, maka hati-hati, fasayyarakallahu ila ma kunta. Jenengan mengke dibalekke kados kondisi yang semula. Qala, kemudian Nabi mengatakan wa atal a'ma, kemudian orang ini mendatangi malaikat ini mendatangi si buta fi surati dengan kondisi yang sama yaitu buta. Faqala, kemudian malaikat mengatakan rajulun miskinun, aku ki wong lanang ra duwe, wa ibnu sabilin, dan aku orang yang berperjalanan, qadin qata'at bil hibal fi safari, dalanku stop putus karena sanggup entek, fala balagha liyal yaum illa billah summa bika, dan aku enggak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali atas izin Allah dan kemudian bantuanmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka satan, maka dengan menyebut nama Allah yang sudah mengembalikan penglihatanmu, aku njaluk wedhusmu siji wae, atabalaghu biha fi safari, yang akan aku gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Faqala, kemudian si buta yang sekarang kaya mengatakan, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basori. Tenan, aku mbiyen wuta memang bener, terus Gusti Allah balekke penglihatanku. Fahud masihta, kowe butuhmu pira jikuken dhewe sak karepmu, wadak masihta, terus sisone tinggalno. Kowe njaluk siji ning ternyata butuhmu 10, atau karepmu juga 10, jikuken 10. Njalukmu siji nembungmu siji, ternyata kowe arep gawa 20, gawanen 20, sisone tinggalen, tak tutuk elingi ngoni. Kemudian dia pun bersumpah, fa wallah la ajhadukal yaum bi syai'in akhadtahu Allah ma akhadtahu lillah, maka aku gak akan mencegah kamu ngambil si kambingku ini berapapun karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian malaikat ini ketika suruh ngambil sak karep-karepe, dia pun mengatakan amsik malaka, ora sido, cekelen niki wedhusmu, bondomu cekelen, fa innama ibtulitum, karena sesungguhnya kalian bertiga itu sedang dikasih cobaan. Faqad radhiyallahu anka wa sakhatu ala sahibaika, sesungguhnya Allah telah meridhoi kamu wahai orang buta yang sekarang sudah melek, dan kemudian Allah sudah jadikan kaya, tapi kepada temanmu yang dua Allah tidak ridho. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada ibunya. Maka cerita ini, hadis ini sinkron dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Fusilat ayat 50, la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadzali wa ma adunnu sa'ah qaimatan. Maka ketika ada orang yang dulu dikasih cobaan, orang duwe susah uripe, kemudian kok cobaan itu diangkat, kemudian dikasih nikmat, kemudian diminta hak Allah, mungkin bentuknya zakat dan seterusnya, dia mengatakan layakulanna hadzali wa ma'adun sa'ata qaimatan, ini punyaku, ini hasil kerja kerasku, dan aku merasa gak akan ada apa-apa kalau aku gak ngasih kamu. Dan ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan hadza bi amali, aku koyo ngene mergo kerja kerasku, wa ana mahkukun bih, dan aku berhak untuk mendapatkan ini. Ya, niku nek perkataan orang sakniki, usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya orang kalau berhasil berarti usaha mungkin tenanan, rumangsane ngoten. Padahal Allah kalau nggak mengizinkan terjadinya hasil, maka tidak akan pernah berhasil. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas juga mengatakan tentang tafsir ayat tadi, yuridu min indi, ini karena terjadi karena jerih payahku. Ini sesuai dengan perkataan Qarun ketika diingatkan tentang nikmat Allah. Dia pun mengatakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78,
qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ki duwe harta iki karena ilmu kulo, karena aku pinter lo, karena sekolahku dhuwur lo, karena aku dadi wong hebat lo, maka aku dadi sugih, ora mergo Gusti Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana Nabi SAW mengatakan terkait kurban? Nabi mengatakan man wajada sa'atan, siapa orang yang punya kelonggaran falam yudhi, kemudian kok enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana, jangan deket-deket tempat sholat kami. Ini menunjukkan Nabi SAW enggak mau deket-deket sama orang pelit, wabil khusus ketika datang waktu kurban. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwasannya la yadkhula ahadan amaluhu al-jannah. Kita semua gak akan masuk surga karena amal kita. Tapi apa yang menyebabkan kita masuk surga? Illa ayyataghammadani Allahu bifadli wa rahmatih. Kecuali kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya gini, ketika kita sehari semalam sholat 5 kali, Mas Cahyo, sekali sholat dengan berapa menit? 5 menit. Nah, 5 menit dikalikan 5 ketemu nih selawe menit. Selawe menit itu nek setengah jam kan 30 menit, itu setengah jam ra nganti. Kalau misal Allah buat ketetapan orang yang masuk surga nek salate ora luwih suwe tinimbang ora salate, insya Allah kita gak ada yang masuk surga. Sehingga klop dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwasanya la yudkhila ahad dan amaluhu al-jannah. Gak ada amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga illa kecuali bifadlin wa rahmatin, kecuali karena keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sakjane masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Lah cuman rahmat Allah ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang beramal. Sehingga orang yang kemudian sholat 5 waktu, senajan nek di total sehari cuma setengah jam, maka orang ini berhak mendapat rahmat Allah. Sama halnya dengan harta. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kurban itu setahun sekali, itu kemudian tidak meminta semua harta kita untuk dikorbankan, tapi cuma setahun sekali dalam bentuk kambing atau domba, atau 1/7 dari sapi, atau 1/10 dari unta kalau memang ada, atau kalau nggak ada sapi nggak ada unta bisa diganti kerbau, tapi tidak boleh kuda, gitu kan. Nah, maka ketika panjenengan termasuk hamba Allah yang bertakwa dengan berusaha untuk berkurban, walaupun mung setahun sekali, bahkan satu keluarga itu boleh 1 ekor kambing, sebagaimana Nabi SAW pernah berkurban, hadza minka walaka min Muhammadin wa ali Muhammad, ya Allah ini dari engkau dan untuk engkau, dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini menunjukkan bahwasannya ketika anggota keluarga jenengan dalam satu rumah itu banyak, sakjane kurban 1 pun itu sudah cukup, maka itu orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu yang kemudian menyebabkan kita berhak untuk masuk surga. Jadi Allah nggak minta semua harta kita, sebagaimana di dalam hadis tadi, ketika untanya 1 gunung, sapinya 1 lembah, kambingnya juga 1 lembah, nggak minta semuanya 1 tok, gitu loh. Tapi kok yo kemudian orang dikei saking pelite. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang pelit. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Nanti orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah ini termasuk dalam kategori bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia kemudian membenarkan balasan yang baik dari sisi Allah, fasanuyasiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalannya dalam kebaikan, imma fid dunya wal akhirah. Makanya kalau kita titeni orang-orang yang mau berderma, orang-orang yang mau bersedekah, mau berkurban, bahkan menghabiskan hartanya di jalan Allah, niku yang saya titeni itu nggak ada orangnya kemudian jatuh miskin, nggak ada. Orang yang pulang haji yang saya titeni itu nggak ada Pak Haji pulang dari Mekah kemudian jadi miskin, nggak ada. Nah, kalaupun ada, wallahu alam di mana saya belum pernah ketemu. Begitu pula orang yang pulang umroh juga sama. Yang saya titeni orang itu pulang umroh
mungkin tahun depan berangkat lagi, berarti rezekinya enten meleh gitu loh. Menunjukkan bahwasanya nggak akan jatuh miskin. Tapi sebaliknya, nyuwun pangapunten, orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan nggak bener, ima judi, ima kemudian narkoba, ima kemudian mabuk-mabukan, berzina, maka yang saya titeni nggak ada ceritanya mereka kaya raya. Kalaupun iya, maka nanti itu akan nyeret anak cucunya. Ini ku saya titeni. Artinya kalau memang ada, mungkin nanti anaknya akan menerima masalah seperti itu. Yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah punya janji, dan janji Allah ini pasti benar. Wa amma man bakhila wastaghna, dan orang-orang yang pelit dan merasa cukup, artinya dia merasa iki lho aku sugih, semugih, merasa hebat, merasa hasil jerih payahnya, usaha tidak mendustai hasilnya gitu, mengkhianati hasilnya. Wa kadzdzaba bil husna, ketika dikasih tahu kurban setahun pisan, dia pun enggak mau. Ini pahala gede, yo ora gelem gitu kan. Ngapain aku harus kurban? Nah, aku pengen wedhus rasa kurban, tak beleh dhewe, tak pangan dhewe, tak entekke dhewe gitu kan. Fasanu yasirhu lil usra, akan kami beri sulit jalannya imma fid dunya wal akhirah, wabil khusus di akhirat, wa ma yughni anhu malahu idza taradda, dan hartanya enggak akan membuatnya manfaat baginya apabila dia telah meninggal nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Imran, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Janganlah sekali-kali orang yang pelit itu dengan hartanya yang Allah karuniakan menyangka apa huwa khairun lahum, nek pelit cetil itu marai apik pada dirinya. Bal huwa syarrul lahum, pelit itu justru jelek buat mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah. Nanti harta yang dipelitkan itu kon korban ra gelem duwe duit harusnya haji ora mangkat, maka nanti harta itu akan diberikan lagi, diciptakan lagi, dikalungke ten gulune. Tak niki nek duwe gampangane emas mung 10 gram dikalungke ten gulu aman. Tapi nek emase nganti 100 kilo terus didadekke mulai ten akhirat dikalungke ten gulu terus pripun niku. Nggih. Maka yang harus kita pahami, bahkan ketika konteksnya kita mengambil tanah yang bukan miliknya, sampai Nabi SAW mengatakan orang yang nyuwil tanah yang bukan miliknya, maka akan dibuat lagi tanah itu 7 lapis ke bawah lalu digantungkan. Jadi bumi itu 7 lapis ke bawah, langit 7 lapis ke atas. Maka tanah itu pun juga akan dijadikan 7 lapis ke bawah kemudian digantungkan. Dan itu bukan perkara yang mudah, itu perkara yang sulit dan tentu akan menyiksa sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu nyontohkan gini, gampangnya ngeten, ngapunten nyuwun pangapunten. Sampai saya selalu contohkan gini, kalau panjenengan hari-hari sanggup ngerokok gitu, kemudian setahun pisan kurban kok mboten kersa, maka niku kebangetan gitu. Artinya kalau panjenengan ngerokok setiap hari tuku rokok, niku bagusnya niku ten dalem niku mang tepake celengan. Dadi nek tuku rokok sak bungkus 30.000, mang cemplunge ten niku 10.000. Tuku neh 30.000 cemplunge 10.000. Maka nanti setahun dengan bongkar insya Allah cukup tinggi beli kurban. Sampai ada seorang pedagang pasar itu ketika kita nasihati, Mas mbok yo jenengan kurban. Walah kurban duite akeh. Lho, jenengan iki kan dodolan ning pasar. Terus barang daganganmu kuwi kan mbok adahi nganggo kardus. Terus bar payu kan kardusnya kosong, cobonen lumpukno dekek ning salah satu sudut rumahmu. Engko nek wis akeh dolen, ning ngedole ora mung 1-2 tapi ya sudah 1 truk gitu loh. Nah, cobonen. Ning mbok niatke hasil ngedol itu nanti gunakan untuk kurban. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Itu kemudian digunakan, dilakoni, kemudian itu bisa ngumpul buat beli kurban 1/7 sapi. Tahun kedua, tahun ketiga nambah lagi kambing. Bahkan masjid di kampungnya itu, misal di situ ada 3 masjid, itu dia bisa melu di 3 masjid itu. Jadi senajan ora teko ten mriki, tapi ya peduse ten mriku enten. Kemudian bleh dhewe nggih gitu kan. Cuma mergo atau sarana atau wasilah atau metode kardus tadi dulu. Kardusnya dhewe ora nukoni kardus ini tanggane mboten. Dadi kardus dia kulaan napa misalnya enten karduse payu barangnya karduse dilumpukke tapi memang diniati nggih kurban. Nah, maka sesungguhnya ketika kita berniat dengan benar,
maka insya Allah kurban itu bukan perkara yang sulit. Dan tadi saya bilang, ketika Allah sudah berikan satu lembah gunung isine sapi, isine napa niku unta, isine wedhus, enggak diminta semua, situk tok. Bahkan kalau kemudian Allah niku mau ngasih tagihan ke kita, insya Allah kita niku enggak sanggup bayar. Sampai ada seorang bapak-bapak tua yang kemudian enggak bisa napas, dibawa ke IGD, cuman dikasih oksigen 24 jam, bar niku mantun, terus dikasih tagihan, "Nggo Pak niki tagihan jenengan diwaca 600 real." 600 real niku nek dipengke 4.000 ketemune 2 yuta 400. Anggepen 2 yuta ngoten mawon. 2 yuta dipengke 30 ketemune 60 yuta, dipengke 12 ketemune 720 yuta. Niku umpami jenengan diparani Pak Pos napa tukang paket sing isine tagihan nambekan jenengan setahun, insyaallah kita semua jadi kere gitu. Maka hakikatnya Allah tidak minta semua itu, Allah cuma minta pas kurban 1 kambing aja, atau nek enggak itu ya 1/7 sapi aja, sumonggo jenengan kumpulkan, jenengan usahakan. Sampai seorang ulama ditanya, boleh enggak saya berkurban dengan uang utangan? Kata ulama itu boleh nek jenengan punya jagan. Jadi misal kurban mengke tanggal pinten? 17 misal ngoten. Ternyata jenengan jatah napa istilahnya tagihan atau jenengan enten planning dapat rezeki misal tanggal selawe napa tanggal 30, maka jenengan ngutang rumiyin untuk kurban ngoyak tanggal 17 nek mboten 17 nggih 18 19 20 kan ngoten. Jangan sampai niku lewat karena setahun cuma sekali ngutang rumiyin. Jagane napa? Jagane mengke sing cair tanggal selawe napa tanggal 30 niku. Tapi nek memang tenan-tenan ora duwe, dibuktikan dengan jenengan di orang rokok. Nah, ini penting nih. Aku ora duwe ning rokoke bendina ora mandeg gitu kan. Nah, maka nek tenan-tenan jenengan ra duwe, bener-bener ra duwe, karena memang harus menghidupi anak yang banyak yang lagi butuh biaya, bener-bener butuh biaya, bener-bener ra duwe, maka paling boten yang harus kita lakukan sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang qusa min ujurihim sayun." Maka orang-orang yang benar-benar tidak mampu paling tidak nggih panjenengan ikut menyengkuyung keberadaan terlaksananya kurban kanthi lancar. Jangan sampai ngapunten nggih, wis ra duwe ngakune rokokan pas enek kurban ora melu gitu kan. Ning boten ngewang-ewang tapi mung dadi mandor. Niki ampun nggih. Maka hal-hal seperti ini perlu kita pahami bahwasannya hakikatnya rahmat Allah kepada kita sangat luas. Maka kita sebagai hamba Allah yang diberi rahmat yang sangat luas ini, tentu kita harus bersyukur dengan cara mengembalikan nikmat Allah yang sangat banyak ini. Tapi enggak usah semuanya, dikembalikan sebagiannya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Salah satunya yang terjadi atau yang ada di bulan Dzulhijjah ini yaitu berkurban. Maka kita usahakan mumpung masih ada waktu, pripun carane kita usahakan agar kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang ikut serta dalam berkurban. Tapi kalau kemudian Allah benar-benar tidak izinkan atau belum diberi perkenan oleh Allah untuk ikut menyerahkan hewan kurban, paling boten panjenengan ada di garda terdepan untuk ngewang-ngewang, untuk bantu-bantu. Jangan sampai kayak sebagian kaum muslimin pas wayah motong-motong, pas wayah menyembelih sumingkir, tapi pas wayah dum-duman ning ngarep dhewe. Bahkan nek perlu malah ngubengi masjid itu nggawa bronjong ngewa tengen. Nah niku ampun nggih, jangan sampai kita seperti itu. Gua bilih sikap mengatakan enten ingkang ajeng tanget mboten enten. Kita tutup dengan doa Pak Imam. Pokoknya ini ngegas. Kita tutup dengan doa nggih, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya juga, agar kemudian pertemuan kita pada malam hari ini selain dapat berkat, kita juga dapat barokah pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum kufaran min kufarin niran ya arhamar rahimin irhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilhumul jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujjar ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih ummahatana wa aslih aba'ana ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa tsabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma asfi mardahum wasfi jarhahum wa taqabbal suhada'ahum ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa adabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adabin nar ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minan nifaq wa na'udzubika minasy syirki wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadzib ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilnal jannah wa ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal ya Hamid ya Majid ya dzal jalali wal ikram. Irhamna Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawma
yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad innaka sami'ud du'a innaka antas sami'ul alim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus
Termasuk yang paling menyedihkan itu dulu saya mikir ya, di saya itu lurah yang atau kepala desa yang terjadi umpatan itu di desa, justru di kota itu jangan kerja. Tapi teman-teman itu bilang malah balik. Di kota ini malah 24 jam, akhirnya desa lebu jam 10, jam 11 mulai pamit. Entah si pengen rabali nama kawan. Saling deh, nama Mbak. Nih, nomor berapa? 3. Enggak, tapi nyaman. Oke, ini kerajaan mana? Nah, terus yang paling dia lagi kalau lurah di kota warga di cocok. Pulangnya itu lapor dari kota itu. Konsultasi. Saya itu bisa. Lagi ya, Pak. Asal tinggi level dia nanti melantarkan gara-gara sing jujur dalam bulan kongres namanya kesakti nama umur Nggih. Masya Allah, sami-sami. Aduh. Sok sibuk, buatan sibuk sok.